lagi, diulang lagi, itu ada rekamannya. Ya Oke. Allah. Jadi besok biasanya ada kemis itu nanti jam 14.30 sampai jam 4 setengah 3 sampai jam 4 itu nanti bersama Pak Kholifin. Kemudian Jumat itu bersama Pak Kholifin ya. Nah, kemudian ujiannya tanggal 19. Oh, berarti Bu Elisa tanggal 19, Bu Zulfa Mm-mm. tanggal 20, Bu Nandanya tanggal masih lama ya? 29, Bu. Masih lama lah minimal ya. Oke, Iya. saya akan menjelaskan em, soal SJT itu seperti PCK, SKD itu seperti apa ya. Jadi kita akan belajar keseluruhan malam ini itu garis besarnya. Besok Iya. akan disampaikan oleh Pak Kholifin mungkin lebih mendalam gitu ya. Jadi saya itu kemarin tuh iya apa enggak ya, iya apa enggak ya pesertanya. Cuma Bu Elisa sering tanya, sering diskusi kok Eman saya nggak ngasih apa ya minimal sangu gitu ya untuk tes itu seperti apa, nggak langsung buta gitu ya kita itu nggak langsung. Jadi oh belum perkenalannya, perkenalkan ya Bapak Ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu kenalnya saya dari mana? Dari YouTube atau dari teman? Jadi teman, Bu. Dari teman biasanya ibu-ibu tuh kenal saya dari PPG ya. YouTube saya itu 6.000 subscriber, isinya materi PPG begitu. Kemudian biasanya Bapak Ibu minta CPNS Bu, minta P3K. Kalau P3K itu akhir tahun, insya Allah Desember. Ini baik, saya akan membahas kisi-kisi SKD CPNS 2024 yang resmi dari Kemenpan ya. Kisi-kisinya itu ada tes, bentar, ada tes wawasan kebangsaan. Jadi tes wawasan kebangsaan akan menilai pelamar dari segi penguasaan pengetahuan, kemampuan dalam mempraktekkan berbagai hal yang berkaitan dengan warga negara. Kisi-kisi soalnya yakni tentang nasionalisme, soal yang berkaitan dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas akan ditampilkan soal-soal yang berkaitan dengan kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai satu kesatuan sikap yang dimiliki pelamar untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian TWK ini berisi bela negara. Soal yang menunjukkan bila pelamar mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian pilar negara soal berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bahasa negara berkaitan dengan kemampuan pelamar dalam menggunakan bahasa negara sesuai sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau lihat soalnya, pasti berkaitan dengan pelajaran PPKN, sejarah ya Bapak Ibu, tentang pokoknya tentang negara kita. Kemudian ada TIU, tes intelijensia umum. Nah, TU akan mengukur sejauh mana pemahaman pelamar dalam pengetahuan umum. Berbagai tes akan membuat materi seperti kemampuan verbal yang meliputi analog untuk mengukur kemampuan pelamar dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian silogisme untuk mengukur kemampuan pelamar dalam menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Analitis bertujuan untuk mengukur kemampuan pelamar dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian ada kemampuan numerik, menghitung. Biasanya ada pola ya. Berhitung untuk mengukur kemampuan hitung sederhana, matematika dasar. Deret angka. Nah, deret angka atau pola untuk mengukur kemampuan pelamar dalam melihat pola dan hubungan angka. Kemudian perbandingan kuantitatif, pelamar akan disajikan dua data kuantitatif dan diminta menarik kesimpulan. Kemudian ada soal cerita, bertujuan untuk mengukur kemampuan analisis kuantitatif pelamar dari informasi yang diberikan. Kemampuan figural, jadi meliputi dalam kemampuan figural, pelamar akan diperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi analog. Diberi perbandingan dua gambar dan diminta mencari hubungan keduanya.
Jadi ketidaksamaan pelamar harus mencari tahu perbedaan dari beberapa gambar. Serial ya, kemudian pelamar diminta melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian soalnya yang ketiga itu ada tes karakteristik pribadi, TKP. Materi yang digunakan untuk menilai sejauh mana calon pegawai negeri memiliki sifat dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai PNS. Tidak akan ada jawaban benar dan salah. Namun pelamar menjawab salah satunya bila tidak ingin mendapat nilai 0. Jadi kalau jawabannya itu kalau soal TKP ini jawabannya benar 5, kurang benar 4. Masih bawahnya kurang tepat 3, 2, dan 1. Meskipun salah dapat 1. Jadi tidak boleh soal ini nggak dijawab. Jadi harus dijawab ya, meskipun kurang bingung milihnya harus dijawab. Kalau nggak dijawab nilainya 0, eman ya. Nah, tes karakteristik pribadi itu ada pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian berkaitan dengan jejaring kerja. Nah, tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian ada sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian profesionalisme itu masuk. Tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kemudian ada anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif solusi. Baik, ketentuan-ketentuan ya. Durasi waktu pengerjaan SKD CPNS besok, durasi waktunya pengerjaan itu dilakukan selama 100 menit. 100 menit itu berarti 1 jam, 1 jam itu 60. 1 jam 40 menit ya. Namun bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, SKD-nya dilakukan dalam waktu 130 menit. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ini masih kita oleh orang normal, yaitu 100 menit. Jumlah soalnya berapa soal SKD ini? 110 butir soal. Rinciannya berapa? TWK-nya 30 soal, TIU-nya 35 soal, TKP-nya 45 soal. Nah, itu ya. Jadi kalau TWK berkaitan dengan negara, kan gitu ya tadi ya. Kalau TIU tentang pengetahuan umum, matematikanya juga ada di situ. TKP tentang karakter ya, atau sikapnya kita itu paling banyak itu 45 soal. Dan harus TKP-nya harus di apa? Harus diisi. Ya, karena apa? Meskipun salah itu ada poinnya. Eman kalau tidak diisi ya. Kemudian pembobotan nilainya bagaimana Ibu? Pembobotan nilai untuk materi soal SKD ditentukan sebagai berikut. Bagi materi TIU dan TWK, bobot jawaban benar itu nilainya 5. Dan salah tidak menjawab bernilai 0. Nah, jadi lebih baik harus dijawab Bu ya. Kan tidak ada min ya, gitu loh, gitu ya. Harus dijawab. Bagi materi TKP, TKP itu sikap dari karakter ya. Bobot jawaban benar, paling benar gitu ya. Kalau paling rendah itu 1, paling tinggi itu 5. Jadi nggak ada 0. Bila peserta tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0. Eman kan? Jadi TKP itu harus dijawab. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD-nya berapa? 550. Rinciannya bagaimana Bu? TWK-nya kalau benar semua 150, TIU-nya 175, TKP-nya 225. Itu kalau benar semua.
Jadi nilai SKD itu yang diperoleh peserta berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Jika peserta akhirnya mendaftar seleksi periode berikutnya dan memilih ikut seleksi terbaru, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku ya. Oke, lanjut. Nilai ambang batas passing grade. Nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi secara umum passing grade-nya yang ditetapkan berapa? Minimal ibu mendapatkan TWK-nya 65, TIU-nya 80, TKP-nya 166 ya. Namun nilai ambang batas ini bisa berbeda di setiap penetapan kebutuhan. Biasanya setiap provinsi punya sendiri-sendiri ya. Kalau lulusan kumlot dengan pujian nilai kumulatif SKD itu minimal 311. Nilai TIU 85 ini kalau kumlot ya. Kalau nilainya bagus. Oke, baik. Saya akan malam ini enggak usah malam-malam dulu ya. Jadi besok dengan Pak Holipen itu mungkin akan dibahas seperti apa. Saya malam ini akan membahas garis besarnya soal-soal SKD CPNS. Jadi akan ada 3 jenis ya. Nah, ini soalnya TWK ya. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh siapa ya kira-kira Bapak? Masih ingatkah ini pelajaran ini ada di SMP, ada di SD? Notonegoro, Muhammad Yamin, IR Soekarno, Ki Hajar Dewantara, atau Supomo. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Boleh diisinya di kolom chat. Oke, jadi ada gambaran ya. Gambaran pengertian Pancasila ini yang diungkapkan oleh siapa? Kira-kira masih ingatkah? Muhyamin. Muhammad Yamin. Baik, saya buka ya. Ternyata benar. Sudah pinter banget ini, sudah siap mau ujian. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Merupakan wujud sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Merupakan perwujudan sila keberapa ya kira-kira? 2, B. Oke, sip, benar semua ibu-ibu. Pinter-pinter nih, kayaknya bukan ibu mbak-mbak pinter-pinter nih ya. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI itu akan dilakukan di mana? Rumah Laksamada Maida, Rumah Bung Karno, Lapangan Merdeka, Bundaran HI, atau Lapangan Ikada. Masih ingat? Tunggu deh, rumah Laksamana bukan, rumah Bundaran bukan, ibu ke Lapangan Merdeka. Laksamana Maida. Kami Lapangan Merdeka. Maida atau yang mana? Ini lapangan Ikadanya awal sekali. Ya, rencana awalnya kemudian kan pindah kan ke rumah Laksana Maida itu kan. Oke, kita mengingat-ingat ya ternyata ya materinya. Dan besok harus cepat gitu ya. Dalam sistem check and balance di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk apa? A. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi, mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan, menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian internasionalnya, memberikan pertimbangan dalam mengangkatan dan menerima duta asing, atau memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Kira-kira yang mana? Oke, ini agak ingat-ingat ini ya, agak ingat-ingat sedikit dah. Iya, betul. Jadi memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR, namanya check and balance di Indonesia. Lanjut, ini masih soal TWK ya. Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut merupakan pengertian dari apa? Gerasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi, atau investigasi. Nyan kalau dah.
Rehabilitasi. Rehabilitasi. Oke, ini adalah amnesti. Karena di Iya. mana ini? Oh, ini kenapa amnesti ini ya? Nah, oke. Pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan. Oke, jadi suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut merupakan pengertian dari amnesti. Oke, kita masuk soal TIU, SKD. Kalau tadi kan contohnya TWK. Nah, seperti ini ya, baju kain. Kalau kita seperti ini, kita harus membuat hubungan. Ada kalimat hubungan. Contohnya, baju terbuat dari kain. Maka sama dengan di sini juga iya. Harus kita membuat kalimat hubungan. Baju terbuat dari kain. Saya bikin kata terbuat. Sendok apakah terbuat dari piring? Apakah ban terbuat dari karet? Apakah karet terbuat dari lentur? Apakah mangga terbuat dari manis? Apakah bunga terbuat dari indah? Yang paling cocok yang mana? Iya, gampang ya. Kita harus bisa membuat hubungan. Baju, kendang, kain. Ini apa ya? Apa? Bikin kalimat dulu untuk menyatukan dua ini. Nanti pasti pasangannya sama. Oke, lanjut lagi. Gampang kan? Biasanya lamanya dari sini. Es terasa dingin kan? Saya mau es terasa dingin. Gitu ya. Terasa kan bisa dihubungkan. Es terasa dingin. Kalau gula terasa apa? Manis. Ya, gampang kan kalau kita. Makanya triknya untuk soal-soal semacam ini biar cepat adalah bikin hubungan, dibuat hubungan antara dua yang dingin, es dan dingin. Lanjut. Pedas cabai. Kira-kira yang mana ini? Jagung Manis tebu. Pedas. Rasanya dari cabai. Gitu ya. Nanti kasih rasanya. Pedas rasanya cabai. Rasanya dari cabai. Jagung rasanya dari bakar. Gadis rasanya dari lembut. Gula rasanya dari putih. Luka rasanya dari debu. Manis rasanya dari tebu. Berarti yang mana? Luka. Luka rasanya dari darah. Iya. Manis. Manis tebu. Manis rasanya dari tebu. Jadi kita bikin dulu satu kata yang menjebatani pedas rasanya dari cabai. Maka kita lihat teman-temannya pilihannya. Nah, itu triknya agar cepat. Jangan ya. Iya. Ya, gampang ya. Sudah mulai masuk nih. Ya, Bu. Lanjut. Semua bunga di Taman Kaputren berwarna putih. Ini kalau guru bahasa Indonesia ya ahlinya ahli nih ya. Ini namanya semua bunga di Taman Kaputren berwarna putih. Semua putri suka bunga. Putri Lestari membawa bunga biru. Nah, berarti bunga birunya bukan bunga putih kan dia? Berarti yang bunga yang dibawa Putri Lestari bukan dari Kaputren. Putri Lestari tidak suka bunga. Taman Kaputren ada bunga birunya, nggak ada bunga birunya. Yang C pasti salah. Ya kan? Karena emang semua ini. Kalau ngomong sebagian iya, tapi kalau sudah di sini ada kata semua, maka nggak boleh di sini ada birunya. Yang C salah. Putri suka bunga biru, nggak ada kaitannya. Ya. Jawabannya yang mana? A. Iya, yang A. Bunga yang dibawa Putri Lestari bukan dari Kaputren. Betul ya? Oke, lanjut. TKP, SKD, CPNS, saya berhasil mengatasi tantangan karena ini adalah kepribadian. Saya berhasil mengatasi tantangan karena A. Nasib baik selalu ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. C. Selalu berada di zona nyaman saya. D. Selalu mendapat bantuan dari teman dan lingkungan saya. E. Saya tidak pernah berputus asa. Jawabannya pilih yang mana? B. Oke, itu yang tertinggi. Dan besok kalau soal TKP harus besar dan harus ada isinya ya. Oke, jadi yang paling mana? Yang paling besar itu yang nomor E, ya nomor 5, nilainya 5. Yang B itu 4, C itu 3, D 2, A-nya 1. Saya tidak pernah putus asa. Lanjut.
Masa Jika nama sendiri? Anda diminta mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan Anda oleh atasan, apa yang akan Anda lakukan? Begitu ya. A. Tetap menerima tugas tersebut karena perintah atasan. B. Menolak secara baik-baik karena tidak sesuai dengan job desk saya. C. Menolak dengan tegas agar atasan tidak semena-mena di masa mendatang. D. Tetap menerima tugas tersebut agar disukai atasan. E. Meminta rekan lain mengerjakan tugas tersebut. B. Bukan lain B mengerjakan ya, tugas. oke. Apa? Yang lain saya tunggu. Menerima tugas tersebut karena perintah. Menolak secara Ah, baik-baik. Bukan tuh. enggak. Menolak secara baik-baik karena tidak sesuai dengan. Saya B Menolak lah. dengan baik-baik ya. B lah. Oke, baik. Saya buka nilainya. Kira-kira mana yang besar? Jadi kalau menjawab A3, menjawab B, menolak secara baik-baik karena tidak sesuai dengan job desk itu 5, C itu Iya. 4, D2, E1. Ya. Oke, lanjut. Saat dalam perjalanan menuju kantor, motor Anda tiba-tiba bannya bocor. Padahal pagi ini Anda harus memimpin rapat divisi. Di dekat Anda ada pangkalan becak. Bagaimana sikap Anda? A. Marah pada keadaan. B. Segera memilih untuk naik becak ke kantor. C. Menelpon teman sekerja untuk menjemput. D. Menelpon atasan dan meminta untuk membatalkan rapat. E. Menunggu bus atau kendaraan lain yang mungkin akan segera lewat. B. B, Bu. B ya. Oke, yang lainnya sama B. B. Oke, saya buka ini jawabannya ya. Yang A Oke. itu 1, yang B itu 5, yang C itu 4, yang D itu 2, dan E-nya 3 ya. Jadi sudah rukun yang paling tinggi adalah yang B. Segera memilih untuk naik becak ke kantor. Oke, baik. Teman sekolah memberi hadiah ulang tahun berupa barang yang tidak Anda sukai ya. Sikap Anda adalah A. Memberikannya kepada orang lain, B. Menggunakan untuk keperluan sendiri, C. Menyimpan sebagai kenangan, D. Menggunakan sekedar untuk menyenangkan, E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Menyimpan sebagai Menyimpan. kenangan. C. Oke ya. B. Oke, ada yang B, ada yang C. Baik, saya buka. Yang A itu memberikannya kepada orang lain 1. Menggunakannya untuk keperluan sendiri 3. Menyimpan sebagai kenangan 5. Menggunakan sekedar untuk menyenangkan 4. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya 2. Ya. Oke, jadi teman-teman ini besok sudah bisa punya gambaran soalnya itu seperti apa, kemudian triksnya bagaimana. Besok mungkin karena hari ini masih belajar masuk Zoom tadi ya. Jadi besok kita jadwalnya akan saya share. Besok itu karena tanggal 19 sudah ujian, nanti videonya akan saya share ya. Oke. Ya, Bu. Ya, jadi akan saya masukkan YouTube, teman-teman bisa berkali-kali nanti melihatnya begitu ya. Jadi Iya, Bu. karena waktunya terlalu mepet itu. Iya, Bu.